Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian Mukhtasar Sahih Bukhari ya. Kita baru masuk Kitabul Janaiz ya. Bab fil janaiz wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Bab tentang jenazah dan orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Wakila li Wahab bin Munabbih, dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahal jannah, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Wala bala, kata Wahab, betul, walakin laysa miftahun illa lahu asnan, tapi yang namanya kunci harus memiliki gigi. Fa'in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau kuncinya memiliki gigi, maka ia akan bisa membuka pintu. Wa illa lam yuftah lak, jika tidak maka tidak bisa. Dan sudah pernah kita jelaskan ibu-ibu pada pertemuan kemarin sebelum Ramadan ya, bahwa gigi la ilaha illallah itu 7 syarat la ilaha illallah. Ya, itu yang pertama al-ilmu al-munafi il-jahl, ilmu yang meniadakan kebodohan. Yang kedua al-yaqin al-munafi lisyak, yakin yang meniadakan keraguan. Yang ketiga ya al-qabul al-munafi lirrad, menerima yang meniadakan penolakan. Yang keempat yaitu al-inqiyad al-munafi litark, ketundukan, kepatuhan yang meniadakan ketidakpatuhan. Yang kelima as-sidqu al-munafi lil kadhib, jujur yang meniadakan kedustaan. Yang keenam ya al-ikhlas al-munafi lisyirk, ikhlas yang meniadakan syirik. Dan yang terakhir al-mahabbah al-munafi lil bughd, yaitu cinta yang meniadakan ya kebencian. Ini sudah disyarah semuanya kan ya? Sudah ya. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Hadis 602. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan wa qultu ukhra, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mata yusyriku billahi syai'an, wa fi riwayatin man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalal nar. Wa qultu ana man mata la yusyriku billahi syai'an, fi riwayatil ukhra man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata
dan aku pun juga mengucapkan kata-kata. Nabi SAW bersabda, siapa yang meninggal dalam keadaan ia mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dalam satu ayat yang lain, siapa yang meninggal dalam keadaan ia menyeru selain Allah sebagai tandingan, dia pasti masuk neraka. Dan aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, sebaliknya, siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, dan ayat yang lain, siapa yang meninggal dalam keadaan ia tidak menyeru tandingan selain Allah, ya tandingan-tandingan untuk Allah, maka pasti masuk surga. Ya. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan keutamaan mati di atas tauhid dan buruknya orang yang mati di atas syirik. Karena orang yang mati di atas syirik abadan selama-lamanya tidak akan masuk surga. Sebagaimana Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Subhanallah. Jadi orang yang mati di atas kesyirikan itu haram masuk surga, Bu. Bayangkan. Berarti dia kekal dalam api neraka selama-lamanya. Abadil abidin, na'udzubillah. Ya, sebanyak apapun kebaikan dia, kalau dia berbuat syirik, batal amalnya. Habis. Allah berfirman, la'in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, Allah batalkan amalmu. Ya. Allah batalkan amalmu. Ini betapa mengerikan yang namanya kesyirikan itu, ibu-ibu. Maka, ibu-ibu sekalian, sepantasnya seorang muslim, seorang mukmin yang ingin masuk surga, yang pertama dia wajib belajar apa itu syirik dan memahami tentang apa warna-warni kesyirikan. Yang kedua, hendaknya dia khawatir jangan sampai jatuh kepada syirik. Ya, karena yang kita paling khawatirkan itu, ibu-ibu, kalau kita matinya di atas syirik, naudzubillah min dzalik, ya. Kalau mati di atas maksiat, masih ada kesempatan lah masuk surga. Selama kita tidak berbuat syirik. Tapi kalau kita mati di atas syirik, selama-lamanya di neraka, abadal abidin. Tidak akan pernah masuk surga. Allah haramkan surga atas orang-orang musyrikin. Nah ini ibu-ibu sekalian, kita sedikit ya membahas tentang apa itu syirik. Syirik secara bahasa artinya sekutu, tandingan. Adapun secara istilah syirik ada dua macam, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar apa itu? Syirik besar itu, ibu-ibu, definisi yang paling bagus yaitu taswiyatu ghairillahi billah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya. Dalam berbagai macam ibadah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Contoh. Ya. Menyamakan makhluk dengan Allah dalam salah satu sifat Allah. Misalnya gimana? Allah yang mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat. Satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah. Lalu kemudian ada orang punya keyakinan bahwa ada makhluk yang bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Maka ini syirik. Karena dia sudah menyamakan makhluk dengan Allah. Contoh lagi, Bu. Yang bisa memberi rezeki siapa?
Allah. Manusia tidak bisa memberi rezeki. Ya, tapi saya kerja di pabrik, saya digaji sama bos saya. Berarti bos saya bisa ngasih rezeki. Bos kamu itu memberi rezeki tidak berdiri sendiri, karena Allah yang ngasih rezeki sama bos kamu. Makanya kata para ulama, manusia itu memberi rezeki ya tabaan, ya, karena dikasih sama Allah. Bukan berdiri sendiri ngasih rezeki, beda dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri, ya, rezeki semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang punya keyakinan bahwa makhluk bisa memberi rezeki kepada orang lain tanpa ya izin dari Allah, maka ini orang sudah menyamakan makhluk dengan Allah. Contoh lagi, kalau ada orang yang mencintai makhluk seperti dia mencintai Allah. Mencintai Allah itu seperti kayak gimana sih, Bu? Mencintai Allah itu kita mencintai Allah disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Ya. Nah, kalau ada orang mencintai wali yang udah mati disertai dengan pengagungan dan ketundukan, berarti dia sudah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam cinta. Ini syirik besar. Kalau ada orang yang takut kepada makhluk seperti dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah gimana? Itu takut yang benar-benar takut. Takut akan adabnya. Ya, disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang luar biasa. Maka kalau ada dia takut kepada makhluk seperti dia takut kepada Allah, berarti dia sudah samakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini ibu-ibu, jadi syirik besar itu hakikatnya taswiyatu ghairillah billah. Orang yang berdoa kepada mayat dengan keyakinan bahwa mayat bisa mengijabah doa. Syirik, kenapa? Karena yang bisa mengijabah doa hanya Allah. Ya. Mayat nggak bisa mengijabah doa. Siapapun tidak bisa mengijabah doa. Yang bisa mengijabah doa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia berdoa kepada mayat, ya, berarti dia sudah menyamakan mayat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ibu-ibu, inilah hakikat daripada syirik besar. Syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar itu bisa membatalkan seluruh amal. Siapapun yang mati di atas syirik besar, haram masuk neraka, haram masuk surga. Kekal dia di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Nah ini dia syirik besar, dan syirik besar banyak ibu-ibu, macam-macamnya. Ada syirik cinta, sudah kita sebutkan tadi. Ada syirik taat. Ya. Gimana syirik taat? Itu menaati makhluk dengan keyakinan bahwa makhluk ini punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Makhluk ini disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah pensyariatan, penghalalan dan pengharaman. Maka ini jelas syirik besar. Beda kalau kita menaati makhluk dalam maksiat karena takut. Dalam artian, wah, saya kalau nggak taat ini saya bisa dipecat ini. Nanti saya dapat duit dari mana? Seperti ini sebagian orang mengatakan termasuk syirik kecil, bukan syirik besar. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun syirik kecil, ibu-ibu, yaitu syirik segala perbuatan
yang menjadi wasilah menuju syirik besar. Syirik kecil adalah segala perbuatan yang bisa menjadi wasilah menuju syirik besar. Contohnya apa? Riya. Ya, ketika kita beribadah pengen dipuji orang. Ya. Ingin dipuji orang, itu bisa menjadi wasilah kepada syirik besar. Apa itu? Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya kita mencari ridho Allah, ini malah mencari ridho manusia. Ya. Makanya syirik riya itu syirik, Bu. Kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah, itu syirik kecil, yaitu riya. Ya. Riya. Ibu-ibu sekalian. Contoh lagi apa? Tatayur. Tatayur itu artinya menganggap sial dengan burung misalnya, atau dengan angka tertentu misalnya, atau dengan hari tertentu misalnya, atau dengan bulan tertentu misalnya. Ya. Seperti keyakinan di masyarakat bahwa katanya angka 12 itu celaka. Lalu di masyarakat, sebagian masyarakat punya keyakinan katanya beraktivitas di hari Rabu itu sial. Atau sebagian masyarakat punya keyakinan ya bahwa hari dan tanggal pernikahan itu harus dihitung biar nggak kena sial. Semua ini syirik, tapi syirik kecil. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Yaitu kalau dia punya keyakinan bahwa angka ini memberikan kesialan dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, maka ini syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Ya. Dia punya keyakinan bahwa hari itu bisa memberikan kesialan tanpa izin Allah. Berarti dia sudah menyamakan hari dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masuknya dalam ranah syirik besar. Pahami baik-baik ya ibu sekalian. Ya. Maka dari itu hati-hati. Setiap ucapan kita jangan sampai mengandung kesyirikan ibu-ibu. Terkadang kita tidak sadar mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan. Contoh misalnya apa? Untung ada elu. Ya. Kalau nggak ada elu mungkin gua udah mati. Kita katakan ya akhi, ucapanmu itu gak benar. Gak boleh menisbatkan keberuntungan kepada selain Allah. Jadi yang benar gimana? Semua karunia dari Allah. Kemudian ya adanya dia. Nah gitu boleh, gak apa-apa. Ya. Makanya pernah di zaman Rasulullah ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah begini, Bu. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Sahabat ini mengucapkan kata-kata ini kepada Rasulullah. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Mendengar itu Rasulullah marah dan bersabda apa? Aja'altani lillahi nidda. Apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan selain Allah? Katakan Masya Allah wahdah. Cukup katakan dengan kehendak Allah saja. Dalam satu arti yang lain, katakan Masya Allah summa syi'ta. Katakan dengan kehendak Allah kemudian kehendak kamu. Padahal bedanya cuma dan kemudian doang. Ya. Sebab kalau dan, waw itu ya mempunyai makna apa? Mengesankan setara antara kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah SAW. Kalau summa menunjukkan kepada apa? Perbedaan tingkatan.
Ya, bayangkan, ini saja Rasulullah SAW melarang, dan terkadang kita tidak sadar mengucapkan kata-kata syirik gitu. Ya, maka dari itu ibu-ibu sekalian, jangan pernah kita merasa pede. Wah, insya Allah saya tidak akan berbuat syirik Ustadz. Saya imannya udah hebat kok. Saya tauhidnya udah mantap, udah kayak Nabi Ibrahim. Kamu gak boleh kayak gitu, Bu. Rasulullah SAW 5 hari sebelum beliau wafat saja masih memperingatkan para sahabat. 5 hari sebelum wafat Rasulullah bersabda apa? Ala la'natullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu ya kubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziruhum ma sana'u. Rasulullah mewanti-wanti jangan sampai para sahabat melakukan perbuatan seperti perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Iya. Lihat ibu-ibu sekalian. Maka Rasulullah SAW berusaha untuk menutup semua pintu yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Di antaranya apa? Rasulullah melarang gulu, bersikap berlebih-lebihan ya terhadap wali, kiai, ustadz, ulama. Ya. Rasulullah SAW pernah ada orang berkata kepada Rasulullah SAW apa? Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Wahai Rasulullah, engkau sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Mendengar itu Rasulullah SAW khawatir ucapan ini bisa menimbulkan kesyirikan. Rasulullah SAW takut ini akan menjurus kepada sikap gulu berlebihan. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, la yastahuyannakumu syaitan. Hai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian kepada syirik. Ya, as-sayyid huwa Allah. Sayyid yang benar-benar sayyid hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Rasulullah SAW ingatkan tuh para sahabat. Ya. Sementara kita, subhanallah ibu, terkadang sama kiai itu sampai tingkat kultus, sampai kuburannya itu dari tempat tabaruk ngalap berkah. Padahal yang bisa memberikan keberkahan hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah itu hanya milik Allah. Sesuatu tidak bisa memberikan keberkahan kecuali dengan izin Allah. Maka nggak boleh kita punya keyakinan bahwa kuburan ya wali anu barokah kecuali kalau ada dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis ini, man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dia pasti masuk ke dalam api neraka. Maka jangan sekutukan Allah ibu-ibu. Ya, kita kaum muslimin punya keyakinan karena Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Yang memberikan rezeki hanya Allah. Ya, berarti Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Nah ini ibu-ibu sekalian. Baik, kita masuk ke bab al-amri bittiba'il janaiz. Bab perintah untuk mengikuti jenazah. Yang perlu diperhatikan ibu-ibu, mengikuti jenazah sampai kuburan itu hanya untuk laki-laki. Adapun wanita hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Ya. Dalilnya hadis Ummu Atiyah. Ummu Atiyah berkata, sebagaimana dari Imam Abu Daud dan yang lainnya, nuhina anittiba'il janaiz falam yu'zam alaina.
kami, itu para wanita, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti jenazah. Namun larangannya tidak dikeraskan. Artinya, kata jumhur, itu hukumnya makruh. Sesuatu yang makruh untuk ditinggalkan atau dilakukan, tinggalin. Ya. Wah Ustaz, berarti kita perempuan gak dapat pahala dong. Kan kata Rasulullah, siapa yang sholat, menyolatkan jenazah, lalu mengikutinya sampai kuburan, pulang dapat 2 qirat. Berarti kita cuma dapat 1 qirat. Kita katakan ibu, mengikuti sunnah jauh lebih besar pahalanya. Ya. Mengikuti sunnah jauh lebih besar pahalanya. Jadi ngikutin jenazah itu khusus untuk siapa? Untuk laki-laki. Ya, bukan untuk wanita, ibu-ibu sekalian. Dan dalam mengikuti jenazah, Ibu, di sana ada adab-adab yang harus diperhatikan ketika kita ngikutin jenazah itu. Ya. Yang pertama, boleh mengikuti jenazah dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki. Boleh berada di depan atau di samping atau di belakang. Namun yang paling utama, kata sebagian ulama, di belakang. Kan namanya juga ngikut. Kalau ngikut kan bukan di depan. Ya, di belakang. Adab yang kedua, Nabi SAW melarang mengikuti jenazah dengan 2 perkara. Yang pertama, dengan suara-suara yang tinggi. Ya. Yang kedua, dengan api. Maka dari itu ketika kita mengikuti jenazah nggak boleh kita ya suara-suara apa, baik itu sholawatan lah istilahnya gitu ya, dengan kencang keras atau dengan bacaan-bacaan dengan keras, nggak boleh, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau mau sholawat aja silahkan, tapi jangan keras-keras. Adab yang ketiga, mengikuti jenazah dengan hati yang penuh khusyuk dan takut dan mengingat kematian. Dahulu para salafus saleh ketika mengikuti jenazah, mereka khusyuk, Ibu. Nggak kayak di zaman sekarang, ngikutin jenazah sambil ngobrol sama temannya ketawa ketiwi. Hahaha, hehehe. Padahal dia lagi ngikutin jenazah. Ya. Ini sangat tidak adab. Seharusnya dia takut dong. Kalau dia temannya sekarang meninggal, mungkin besok dia akan nyusul. Yang namanya kita kan sedang ngantri menuju kematian nih, Bu. Ya enggak? Kita itu lagi ngantri. Kita nggak tahu kapan meninggal kita. Makanya kita siap-siap. Ya, ketika kita mengikuti jenazah, pada waktu itu kita dengan khusyuk mengingat kematian. Ya. Baik, kita baca hadis 603. Anil Bara radhiyallahu anhu qala amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi-sab'in wa nahana an 7. Amarana bittiba'il janaiz wa iyadatil marid wa ijabati da'i wa nasril madlum wa fi riwayatin wa nasril dha'if wa aunil madlum walam yadhkur wa ijabati da'i wa ibraril qasam wa firatin al-muqsim wa raddi wa firatin wa ifsha'is salam wa tasmiyatil atis wa nahana an 7 an aniyatil fiddah wa khatamil dhahab wa an lubsil harir wa dibaj wal qassay wal istibraq wa firatin was sundus wa rukubi mayasir al-khumur. Dari Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami dengan 7 dan melarang kami dari 7. Ya, Rasulullah menyuruh kepada 7 dan melarang dari 7.
Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kami yang pertama apa? Mengikuti jenazah. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit. Yang ketiga, Rasulullah memerintahkan kami untuk mendatangi undangan. Ijabati da'i. Yang keempat, Rasulullah SAW menyuruh kami untuk membela orang yang dizolimi. Dalam satu yang lain, membela orang yang lemah dan membantu orang yang dizolimi. Yang kelima, Rasulullah memerintahkan kami untuk melaksanakan sumpah. Dalam satu ayat yang lain, melaksanakan orang yang bersumpah. Yang keenam, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menjawab salam. Yang ketujuh, Rasulullah memerintahkan kami untuk menjawab orang bersin. Ya, tashmitul atis. Dan Rasulullah melarang kami dari 7. Yang pertama, menggunakan bejana perak. Yang kedua, menggunakan cincin emas. Yang ketiga, memakai pakaian sutra. Yang keempat, memakai dibaj. Dibaj itu sutra, Bu, yang mahal. Yang selanjutnya, memakai qassi. Qassi itu pakaian dari Syam yang dicampur dengan sutra dan lebih banyak sutranya. Yang selanjutnya yaitu Rasulullah melarang dari memakai istabrok. Istabrok itu sutra juga, Bu, sama dengan sundus. Warukub yang ketujuh, yang terakhir yaitu mengendarai mayasiril khumur. Mengendarai keledai dengan mayasir itu biasanya kan kalau keledai atau kuda itu ada pelapisnya di atasnya, itu apa? Pelana yang terbuat dari sutra. Iya. Di sini ibu-ibu kita ambil faidah. Yang pertama, perintah untuk mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Dan keutamanya besar dan agung, dan sudah kita jelaskan tadi bahwa ini khusus untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Yang kedua, hadis ini menunjukkan anjuran untuk menjenguk orang sakit. Dia menjenguk siapa? Orang sakit, ibu-ibu. Sakit yang kayak gimana yang dianjurkan untuk dijenguk, Bu? Kata Syekh Utsaimin, yaitu sakit yang membuat orangnya tidak bisa keluar rumah. Adapun kalau dia sakit tapi kerjaannya jalan-jalan, traveling, kayak ginian, kata Syekh Utsaimin, nggak perlu kita nggak perlu kita jenguk. Dan menjenguk orang sakit itu, Masya Allah, Bu, pahalanya gede, Bu. Sebutkan dalam hadis, orang yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, salat alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi. Didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Dan orang yang menjenguk di waktu sore hari didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari. Allahu Akbar. Wa kana fi khirfah min khirafil jannah. Saat dia menjenguk itu, kata Rasulullah, dia berada di dalam taman-taman buahnya surga. Masya Allah.
Itu menunjukkan Ibu betapa besarnya pahala menjenguk orang sakit tuh. Ya, kalau kita mampu untuk menjenguk, mampu. Kecuali kalau kita memang banyak kesibukan sehingga kita tidak bisa menjenguk, ya gimana lagi. Bahkan dalam riwayat Muslim, pada hari kiamat nanti Allah akan menegur seorang hamba dan berkata, "Ya abdi, inni marid." Hai hambaku, dulu waktu di dunia aku sakit. Apa kata si hamba? Bagaimana engkau sakit ya Allah? Engkau kan Tuhan semesta alam. Mana mungkin? Kata Allah, sesungguhnya hambaku sakit. Kenapa kamu tidak menjenguknya? Kalau engkau jenguk dia, engkau akan dapatkan aku di sisinya. Ya. Masya Allah, ibu-ibu, sampai-sampai di hari kiamat itu Allah akan menegur seorang hamba. Kenapa kamu tidak menjenguk temanmu yang sakit padahal kamu tahu dan kamu punya waktu untuk menjenguk? Kenapa nggak dijenguk? Ya. Maka dari itu kita berusaha kalau ibu punya teman sakit, ya, terbaring dia di rumah sakit atau di rumahnya, ya udah kita datang, kita menjenguk orang sakit, ya. Dan adabnya ibu-ibu kalau kita menjenguk orang sakit, yang pertama jangan sampai menyusahkan orang sakit. Yang kedua, ya, doakan orang sakit. Jangan sampai si orang sakit yang minta, tapi kita langsung doakan. Kita pegang tempat yang sakitnya, kita doakan. Seperti halnya Rasulullah SAW, ya. Ketika menjenguk orang sakit, Rasulullah SAW memegang yang sakit, bagian yang sakit, lalu mendoakan, "Adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqama." Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Kalau bisa ibu bawa makanan atau buah-buahan untuk orang sakit itu, walaupun itu tidak wajib tentunya, ya. Faedah selanjutnya, perintah untuk membela orang yang dizolimi. Kalau yang lain, membela orang yang lemah, membantu orang yang dizolimi. Kalau kita mampu. Kalau kita tahu si fulan dizolimi, wajib dibela. Dan kita mampu. Adapun kalau kita nggak mampu, ya udah kita doakan. Seperti halnya kaum muslimin di Palestina yang sekarang dizolimi oleh orang Yahudi, dibomi, wajib dibantu. Kalau bantunya dengan apa? Semampunya. Bantu dengan harta, ya. Adapun untuk pergi berjihad ke sana, para ulama mengatakan wajib seizin ulil amri. Kalau yang ulil amri tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Ya. Bisanya bantu dengan doa, bantu dengan doa. Membantu. Ya kaum muslimin di Palestina itu nggak harus turun ke jalan, ibu, demo. Doa itu lebih kuat, ibu. Ya, kalau demo nggak bakal dipeduliin sama orang Yahudi, ente siapa? Tapi kita berdoa di malam hari, kita tahajud, minta kepada Allah pemilik alam semesta, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, membantu kaum muslimin di sana yang dizolimi. Bagus ibu-ibu sekalian. Ya. Demikian pula semua kaum muslimin di mana saja, bukan cuma di Palestina. Yang dizolimi, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, ibu-ibu sekalian. Ya, apalagi di negeri kita yang tentunya dekat dengan kita, mereka lebih berhak untuk kita bantu, ya. Faedah selanjutnya ibu-ibu, perintah untuk mendatangi undangan. Kalau ada orang mengundang kita dan kita ucapkan insya Allah, maka wajib datang. Beda kalau ada orang undang kita, saya undang kamu ya dalam walimatul urus. Kalau kita berkata, aduh mohon maaf, ya di harinya pas bertepatan dengan saya ada safar, ya,
nggak bisa. Ya udah, gimana lagi? Ya. Namun kata para ulama, ibu-ibu, wajibnya mendatangi undangan tuh syaratnya di tempat undangan tersebut tidak terdapat maksiat. Adapun kalau di tempat undangan tuh ada maksiat, maka kita tidak boleh datang, kecuali dalam rangka mengingkari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah diundang oleh seorang sahabat untuk makan di rumahnya. Sampai di rumah, ternyata di dalam rumahnya tuh ada gambar-gambar bernyawa. Rasul langsung keluar. Abdullah bin Mas'ud juga sama. Ketika diundang, ketika sampai di tempat undangan ada maksiat, pulang beliau. Ibu-ibu ya, misalnya kita diundang nih walimah nikah sama teman kita, pas sampai tempat sana ada biduan nikah lagi nyanyi-nyanyi dangdutan, organ tunggal, pulang bu. Kecuali kalau ibu berani, ibu naik panggung, minjem dong speakernya, terus ibu langsung ceramah. Nggak boleh. Berani nggak? Nggak berani, ya udah pulang aja bu. Daripada kita jadi setan bisu. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Ya. Hadis ini menunjukkan juga ibu, kita ambil faedah perintah untuk melaksanakan sumpah. Artinya kalau kita bersumpah wajib dilaksanakan. Kalau enggak, wajib bayar kafarat sumpah. Ibu misalnya bersumpah sama teman, demi Allah, besok saya akan datang ke rumah kamu. Ternyata besok nggak datang. Wah, ibu tidak melaksanakan sumpah, dosa. Maka ibu wajib bayar kafarat sumpah, bu. Apa kafarat sumpah? Yaitu memberi makan 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu, berpuasa 3 hari. Itu kafarat sumpah tuh bu. Iya. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan perintah menjawab salam. Namun terjadi perselisihan para ulama, hukum menjawab salam itu wajib atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. Dalilnya, Rasulullah pernah duduk, lalu datang seorang sahabat berkata, Assalamualaikum. Kata Rasulullah apa? 10. Datang lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Kata Rasulullah apa? 20. Datang lagi yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah apa? 30. Padahal Rasulullah hanya mengatakan itu saja. Sehingga kata mereka itu menunjukkan tidak wajib. Sementara sebagian ulama mengatakan wajib. Dalilnya hadis ini. Karena Nabi memerintahkan. Pendapat yang rajih, pendapat jumhur yang mengatakan tidak wajib, kecuali kalau kita tidak menjawab, menyebabkan saudara kita jadi sakit hati sama kita. Ya. Maka kalau menyebabkan seorang mukmin muslim sakit hati sama kita gara-gara kita nggak jawab salam, berarti kita jadi dosa. Maka pada waktu itu wajib menjawab apa? Salam. Iya. Nah sekarang ibu-ibu, kalau ada orang kafir mengucapkan Assalamualaikum sama kita gimana? Ya. Orang Nasrani misalnya datang ke kita, Assalamualaikum. Jawabnya gimana nih? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama berpendapat cukup jawab wa'alaikum. Cukup jawab apa? Wa'alaikum. Berdasarkan hadis, Nabi bersabda, La tabda'uhum bis salam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada mereka. Fa'in bada'ukum. Kalau mereka yang memulai, faqulu, ucapkan saja wa'alaikum.
Ya. Namun hadis ini Ibu diperselisihkan akan kesahihannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini ya ma'lul, terdapat padanya illat. Bahwasanya yang sahih lafadznya bukan seperti itu. Yang sahih lafadznya bahwa Rasulullah SAW pernah sedang duduk, lalu lewat orang Yahudi dan berkata, Assam alaik. Assam artinya apa? Kematian atasmu. Assam alaik, kata Rasulullah, wa alaik, dan atasmu. Lewat lagi yang kedua, Assam alaik, kata Rasulullah, wa alaik. Yang ketiga ada lewat lagi, Assam alaik, kata Rasulullah, wa alaik. Kata sebagian ulama, ini lafaz yang sahih. Iya. Wallahu alam. Adapun sebagian ulama mensahihkan hadis tadi. Sementara sebagian ulama berpendapat kalau ada non-muslim mengucapkan Assalamualaikum, maka kita tetap jawab Waalaikumsalam berdasarkan keumuman ayat. Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan tahiyat salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang sama dengannya. Di situ Allah menyebutkan secara umum. Allah mengatakan apabila kalian diberi salam. Allah tidak menyebutkan siapa yang memberi salam. Berarti umum, siapa saja yang memberi salam, maka jawab dengan yang lebih baik atau yang sama dengannya. Ya. Nah ini Bu, perselisihan para ulama ya tentang kalau ada orang non-muslim mengucapkan Assalamualaikum kepada kita. Jawabnya gimana? Apakah cukup waalaikum atau boleh waalaikumsalam? Ya. Yang jelas, ibu-ibu, memang kalau yang lebih hati-hati sih pendapat pertama. Karena riwayatnya memang, ya, sebagian ulama menguatkannya. Seperti Syekh Albani rahimahullah. Ya, seingat saya begitu. Jadi, kita ucapkan waalaikum saja. Ya. Tapi kalau mengucapkan waalaikumsalam, wallahu alam boleh. Berdasarkan keumuman ayat tadi. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Namun para ulama mengatakan Bu, boleh tidak menjawab salam kepada orang yang jahat dalam rangka ya memberikan sanksi atas kejahatannya. Kita tahu misalnya orang ya suka maksiat ini. Kalau dia mengucapkan kepada kita Assalamualaikum, kita nggak jawab. Dalam rangka kata para ulama ya mengingatkan akan ya bahwa dia itu tidak benar berbuat maksiat seperti itu. Seperti ini boleh, Ibu. Karena Rasulullah pernah melakukannya kepada siapa? Kepada Ka'ab bin Malik. Ya waktu kok Ka'ab bin Malik gara-garanya nggak ikut perang Mu'tah. Ya, tanpa ada uzur. Akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah agar tidak menjawab salam Ka'ab bin Malik. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tidak menjawab salam Ka'ab bin Malik dan tidak mengajak bicara dia. Selama 50 hari lamanya. Sehingga diambil faidah dari hadis itu, kata para ulama, boleh ya kalau kita tidak menjawab salam orang yang dia suka maksiat. Ya. Atau kita tahu orangnya sesat. Dalam rangka apa? Memberikan peringatan kepada dia. Tapi kalau misalnya kita tidak menjawab salam malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka pada waktu itu tetap kita disyariatkan menjawab apa? Salam. Iya. Hadis ini kita ambil faidah, Ibu. Anjuran untuk menjawab orang yang bersin kalau dia mengucapkan Alhamdulillah.
Jadi kalau ada yang bersin mengucapkan haji, alhamdulillah. Baru kita jawab apa? Yarhamukallah. Kalau dia nggak mau ucapkan alhamdulillah, jawab nggak? Enggak. Dahulu seorang salaf di majelisnya, ulama terdahulu, ada yang bersin. Lalu yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka kemudian ulama salaf ini berkata, kalau habis bersin apa yang diucapkan? Dia mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah. Ya. Faedah selanjutnya ibu-ibu dari hadis ini, larangan dari menggunakan bejana emas dan perak. Haram hukumnya menggunakan bejana emas dan perak. Namun para ulama berbeda pendapat lagi, Bu. Menggunakan bejana emas dan perak itu apakah untuk seluruh penggunaan atau hanya untuk makan dan minum saja? Ya. Sebagian ulama berpendapat semua penggunaan nggak boleh. Semua penggunaan itu tidak boleh untuk perak ya, untuk perak. Kalau emas nggak boleh. Sebagian mengatakan khusus untuk makan dan minum saja nggak boleh. Adapun penggunaan yang lainnya boleh. Dalilnya apa? Ummu Salamah. Beliau sempat meninggal Rasulullah SAW. Ummu Salamah menyimpan rambut Rasulullah SAW di sebuah tempat yang terbuat dari perak. Disimpannya rambut Rasulullah SAW di situ. Ya. Sementara Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis larangan untuk menggunakan perak. Tapi ternyata Ummu Salamah menggunakan tempat yang terbuat dari perak untuk menyimpan rambut Rasulullah SAW. Ya. Dan ini pemahaman sahabat yang meriwayatkan hadis. Dan tentunya sahabat lebih paham dong tentang makna hadis daripada yang lainnya. Nah ini bebas sekalian. Adapun jumhur mengatakan tidak boleh. Semua penggunaan nggak boleh. Kenapa? Karena larangan dari emas dan perak tujuannya adalah dalam rangka ibu-ibu yaitu memelihara perasaan orang-orang miskin dan supaya tidak menimbulkan kesombongan di hati kita. Ya, maka dari itu kata mereka semua penggunaan nggak boleh. Dan itu yang lebih hati-hati, Bu. Ya, yang lebih hati-hati tidak boleh. Dan penggunaan bejana emas dan perak ini umum baik laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh. Hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu larangan menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Tapi ini khusus larangan untuk laki-laki. Perempuan boleh. Kalau perempuan memakai cincin emas boleh. Ya. Selama tentunya ibu-ibu dia mengeluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisabnya. Kalau belum sampai nisab ya nggak masalah. Ya. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu larangan memakai sutra. Tapi ini larangan khusus untuk laki-laki juga. Untuk wanita boleh pakai sutra. Ya. Laki-laki kapan boleh pakai sutra? Kata para ulama, boleh pakai sutra bagi laki-laki kalau dia butuh. Berdasarkan hadis di zaman Rasulullah SAW, sebagian sahabat terkena penyakit hikkah, gatal, ya, kena penyakit gatal kulit. Maka mereka pun diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk memakai pakaian sutra, ya, sebagai pengobatan. Berarti itu menunjukkan boleh bagi laki-laki memakai sutra kalau kapan, Bu? Kalau dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, haram.
Ya. Sutra yang dimaksud di sini sutra apa? Sutra ulat. Adapun sutra sintetik yang nggak masuk, Bu. Sutra sintetik itu apa sih? Sutra KW ya. Sutra buatan. Ya. Yang dimaksud dengan larangan sutra itu sutra yang terbuat dari ulat. Itu sutra yang mahal. Sutra yang ya dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa laki-laki nggak boleh pakai sutra, sedangkan wanita boleh? Kata para ulama, karena sutra itu lembut. Dan itu cocoknya untuk perempuan. Adapun laki-laki tidak boleh pakai sutra supaya tidak tasyabuh dengan wanita. Ya. Dan supaya wanita, laki-laki tetap terlihat kelaki-lakiannya. Enggak, ya, kalau laki-laki pakai pakaian yang lembut kayak sutra gitu, Bu, nanti kayak perempuan jalannya, Bu. Ya. Oke, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa ilatnya adalah supaya laki-laki itu tidak tasyabuh dengan siapa? Wanita. Kan itu khususan wanita saja. Ya. Baik ya Bapak sekalian, kita masuk hadis berikutnya 604. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslim 'alal muslim khamsun raddus salam wa iyadatul maryad wattiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul atis. Hak muslim atas muslim ada 5, dalam satu yang lain 6. Di sini 5. Yang pertama menjawab salam. Yang kedua menjenguk orang sakit, muslim yang sakit. Yang ketiga mengikuti jenazah. Yang keempat mendatangi undangan. Dan yang kelima mentashmit orang yang bersin. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang kalau orang sakitnya itu orang kafir, boleh nggak kita menjenguk, Bu? Boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dahulu menjenguk pemuda Yahudi yang sedang sakit. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Ini 5. Dalam satu ayat yang lain, hak muslim atas muslim 6. Yang 5 ini ditambah idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu bertemu dengan mereka, ucapkan salam. Ucapkan apa? Salam. Ya, dan ingat Bu, dalam mengucapkan salam ada adab-adabnya, Bu. Yang pertama, ya, ucapkan salam dengan benar. Itu assalamualaikum. Karena orang Indonesia banyak yang mengucapin salamnya gini, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa tuh? Sam itu artinya kematian. Sam. Jadi yang benar apa? Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Ya? Dulu pernah anak-anak muda menyingkat assalamualaikum jadi apa? Mikum. Apa mikum? Nggak ada artinya. Ya. Nah, sekarang mulai apa? Disebarkan salamnya orang Yahudi dan Nasrani. Salam. Nggak boleh. Ya. Yang benar assalamualaikum. Dan itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan telah meniupkan padanya roh, lalu Nabi Adam bangun dan bersin. Haji. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu Allah menjawab, yarhamuka rabbuka. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Adam, hai Adam, pergilah engkau kepada sekumpulan malaikat di sana dan ucapkan assalamualaikum. Karena ia adalah tahiyatmu dan tahiyat anak-anakmu sampai hari kiamat. Dan dengar oleh kamu apa jawaban mereka. Pergilah Nabi Adam kepada malaikat dan Nabi Adam berkata assalamualaikum.
Maka para malaikat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Nah itu ibu-ibu. Jadi ini adab yang pertama ya. Jadi ucapkan salam dengan benar. Jangan seenaknya. Kadang dipanjangin, Assalamualaikum. Kumnya panjang banget. Ya. Yang benar Assalamualaikum. Begitu. Kemudian yang kedua ibu-ibu adabnya, jika kita mengucapkan salam, ya, yaitu adabnya yang sedikit kepada yang banyak, yang berjalan kepada yang duduk, yang berkendaraan kepada yang berjalan, ya. Yang kecil kepada yang tua. Itu adabnya. Tapi kalau ternyata dibalik yang tua dulu baru kemudian yang kecil, nggak apa-apa. Karena Nabi SAW sabda, Aulahum billah man bada'hum bisalam. Yang paling utama adalah ya yang memulai dengan apa? Salam. Ya, jadi yang paling utama di kalangan orang yang mengucapkan salam itu yang memulai. Dialah yang paling utama, yang paling besar pahalanya. Ya. Karena sebagian orang ada yang maunya diucapin salam karena merasa dirinya punya kedudukan, karena merasa dirinya orang yang terhormat. Jadi dia pengennya orang-orang ngasih salam ke dia. Dia sendiri nggak mau ucapin salam. Ini menunjukkan kesombongan, Bu. Makanya orang yang memulai salam itu menunjukkan ketawaduan. Ya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW melarang ibu-ibu ketika kita bertemu dengan teman-teman kita itu hanya sebatas melambaikan tangan, oi, dan menyebutkan bahwa itu perbuatan orang Yahudi. Ya. Jadi yang benar bagaimana? Ucapkan salam. Assalamualaikum. Boleh sambil mengangkat tangan? Boleh. Kalau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Adapun kalau tidak mengucapkan salam, cuma begini doang, dia sudah tasyabuh dengan orang Yahudi. Dan itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ibu-ibu sekalian. Ya. Dan tentunya ibu, fikih tentang salam ya dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, panjang sekali. Ya, fikih tentang salam itu. Baik ibu-ibu sekalian, kita masuk ke bab berikutnya. Mau lanjut apa mau tanya jawab? Ini masuk bab baru ini. Ada berapa hadis? Ada 3 hadis. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.